mengklarifikasikan dirinya bahwa dia bukan Tuhan. Ya, mengklarifikasi dirinya bukan Tuhan. Diberi kesempatan. Dalam hadis dikaitkan dengan surat Al-Maidah ayat 116. Boleh dibantu dibacakan surat Al-Maidah ayat 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ya, nah dalam ayat itu, Allah bertanya kepada Isa, wahai Isa, apakah engkau yang menyatakan dirimu sebagai bagian dari Tuhan dan menyatakan ibumu sebagai Tuhan? Trinitas itu. Nabi Isa bilang tidak. Aku hanya mengatakan sesuai dengan apa yang kau perintahkan. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan. Nah, kemudian Nabi menjelaskan, Nabi Isa diberi kesempatan untuk mengklarifikasi dirinya bahwa dirinya bukan anak Tuhan. Ya, bukan anak Tuhan. Itu tugas Nabi Isa turun ke muka bumi. Satu, mengklarifikasi dirinya bukan anak Tuhan. Tetapi bersamaan dengan itu sudah ada Dajjal yang mengatakan sebagai Kris. Ya, saya pernah berdialog dengan seorang Nasrani Protestan. Saya sampaikan, Pak, kebetulan saya belajar Kristologi. Sampaikan di Kristen itu menjelaskan tentang Kristus dan Antikristus. Oh iya betul Pak. Menurut Bapak bagaimana sih Kristus dan Antikristus? Saya ingin tahu pemahaman mereka. Oh iya, nanti Kristus itu akan turun. Jadi Kristen itu mengimani juga Kristus itu akan turun. Kristus ada di Isa kan? Iya. Tapi versi mereka ya Kristus itu, Yesus itu akan turun kembali. Kemudian Antikristus adalah orang yang melawan penuhanan Yesus. Melawan penuhanan Yesus. Akan bertemu nanti. Ketika Kristus turun, golongan Antikristus ini akan melawan. Terjadi pertempuran. Itu versi Protestan, teman saya Protestan. Kemudian saya sampaikan, Pak, di Islam juga meyakini Isa itu yang Bapak pandang sebagai Yesus akan turun dan akan berhadapan dengan Dajjal. Dajjal itu mengaku Tuhan, dan Dajjal itu turun duluan, ya. Dan inilah yang nanti dianggap Kristus. Sedangkan Nabi Isa mengklarifikasi dia bukan Tuhan dan saya pun Kristus bukan Tuhan. Berarti Nabi Isa dalam posisi kepercayaan Nasrani menjadi anti-Kristus. Nah, ini saya bilang ke teman saya, Pak, mudah-mudahan kita panjang umur, kita sambil menunggu. Jadi kita kontak-kontakan lagi saya bilang begitu. Mana yang benar sebenarnya? Jadi mereka juga punya pemahaman akan terjadi pertempuran antara Kristus dan Antikristus. Versi mereka. Kita punya versi Nabi Isa turun mengalahkan Dajjal. Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Nabi Isa mengklarifikasi dirinya bukan Tuhan. Nah itu yang terjadi nanti, ya. Kemudian, Nabi Isa turun di Damaskus akan tadi klarifikasinya satu, mengklarifikasi dirinya bukan Tuhan.
Dajjal, membunuh Dajjal. Nabi menyebut dalam hadis sahih, Nabi Isa membunuh Dajjal di kota Lud di Israel, di kota Lud. Kemudian tugas yang ketiga, Nabi Isa membebaskan pajak di dunia. Enggak ada pajak di dunia. Nah itu di antara tugas yang Allah berikan kepada Nabi Isa, mengklarifikasi dirinya bahwa dirinya bukan anak Tuhan. Yang kedua, membunuh Dajjal dan membebaskan pajak. Kemudian dalam hadis yang kelima saya sebutkan di sini tentang munculnya Ya'juj Ma'juj. Ini peristiwa tanda kiamat juga. Allah mengirim Ya'juj Ma'juj dari segala penjuru, mereka datang dengan cepat. Lalu yang terdepan melintasi Danau Tabari dan minum, kemudian yang di belakang melintasi. Mereka berkata, tadi di sini ada airnya. Nabi Isa dan para sahabatnya dikepung hingga kepala kerbau milik seorang dari mereka lebih baik dari 100 dinar milik salah seorang dari kalian saat ini. Lalu Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengirimkan ulat di leher mereka, lalu mereka mati seperti matinya satu jiwa. Ulat di leher mereka, ya, yang menyebabkan kematian. Di masa Nabi belum mengenal virus. Ya, untuk menjelaskan Nabi menggunakan kata ulat. Ya, ulat yang akan dikirimkan ke satu negeri yang bertembok. Tembok Zulkarnain. Nah itu saya nggak tahu hubungannya dengan Wuhan. Tapi ini bisa menjadi inspirasi pemikiran. Jadi boleh jadi pandemi COVID adalah bagian dari hikmah yang Allah berikan sebagai pertolongan untuk kaum muslimin. Sekarang mulai terbaca. Sekarang mulai terbaca. Ya. Dan kita tidak menutup dari sebagian tafsir, ya, bahwa Ya'juj Ma'juj ditandai dengan negeri yang bertembok. Nah, itu ada seorang peneliti ulama di Saudi yang melakukan penelitian, bukunya sudah tersebar terjemahannya di tanah air. Beliau melakukan penelitian tentang tembok Cina. Tembok Cina itu memang di bagian luar dari batas, sehingga tidak seolah-olah membantah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tembok Iskandar Zulkarnain itu terbuat dari besi dan tembaga. Nah, di Quran bisa dibaca di surat Kahfi, besi dan tembaga. Kemudian si peneliti ini, dokter ini, dia meminta izin untuk meneliti lapisan tembok itu. Memang dari luar seperti bata, tapi ditembus, dilihat lapisan dalam. Ternyata lapisan dalamnya besi dan tembaga. Nah, ini beliau meyakinkan dengan penelitiannya itu tembok Ya'juj Ma'juj yang dalam surat Kahfi itu adalah tembok Cina. Tembok Cina. Nah itu satu inisiasi yang untuk kita bisa memahami peta akhir zaman lebih baik. Nah, tadi hadis Nabi menjelaskan Allah kirimkan ulat kecil yang menyerang leher mereka, yang menyebabkan mereka mati bergelimpangan. Kejadian di Wuhan, hari ini di Shanghai. Yang bisa dilihat di media, Shanghai lockdown lagi. Yang mudah-mudahan cukuplah di Shanghai tidak balik ke menyebar ke negeri-negeri lain. Ini adalah hikmah besar bagian dari fenomena akhir zaman. Nah, ibu-ibu sekalian, dari kejadian-kejadian itu
ambil dari Imam Ibnu Hajar dan Imam Suyuti ini satu peta seperti yang saya gambarkan di slide keberapa itu, yang ada judulnya urutan beberapa kejadian. Urutan beberapa kejadian. Pertama saat ini, kemudian munculnya Al-Mahdi, perang melawan Arab dan As-Sufyani. Ini ada hadis yang nanti terjadi peperangan antara Al-Mahdi dengan kerajaan-kerajaan di Arab. Tentu bisa kita bayangkan dalam hadis-hadis Imam Bukhari Muslim, Al-Mahdi itu dibaiat di Masjidil Haram. Kita bisa bayangkan kalau Al-Mahdi dibaiat di Masjidil Haram, kira-kira bagaimana tanggapan kerajaan Saudi? Membiarkankah? Ya, pasti tidak mungkin. Memang yang terjadi selama 1 tahun terjadilah pergolakan di Saudi, di Jazirah, di Hijaz, melawan Al-Mahdi. Tapi Allah beri kemenangan kepada Al-Mahdi sampai menaklukkan tanah Arab. Kemudian Nabi menyebutkan setelah itu Al-Mahdi akan berhadapan dengan Persia. Hadisnya menyebut Persia. Sekarang Persia adalah Iran, ya, melawan Iran. Dan itu fenomena sekarang kita lihat di tanah Arab itu Syiah menguasai Irak, Syria, Yaman, Bahrain, di samping Iran sendiri. Jadi Al-Mahdi di Mekah saat itu berhadapan dengan Persia, kata Nabi, dan Allah memberikan kemenangan kepada Al-Mahdi. Kemudian, nah dalam urutan itu kemudian perang melawan Romawi. Ya, dia Eropa. Ya pastilah pergolakan dunia terjadi saat itu dan melawan Romawi. Kemudian baru datang Ad-Dajjal. Munculnya Dajjal disusul dengan turunnya Nabi Isa. Kemudian perang dengan Yahudi dan Dajjal. Kemudian setelah itu penaklukan Roma, ya. Nabi Al-Mahdi dikabarkan dalam hadis sahih menaklukkan kota Roma. Dan Eropa pun berduyun-duyun beriman memeluk agama Islam. Kemudian setelah menaklukkan kota Roma, meninggallah Imam Al-Mahdi, diganti dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan saat Nabi Isa, maka kaum muslimin diserang oleh Ya'juj Ma'juj. Kemudian setelah bisa mengalahkan Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa meninggal. Tidak lama kemudian matahari terbit dari barat. Nah ini kronologis peristiwa tanda-tanda akhir zaman besar dari saat ini sampai matahari terbit dari barat. Nah berkaitan dengan waktu, jarak waktu Al-Mahdi dengan Dajjal 7 tahun. Jarak waktu munculnya Dajjal dan kematiannya 1 tahun 2 bulan 14 hari. Jarak Isa dan Dajjal kurang dari setahun. Umur Nabi Isa 40 tahun. Umat masih tinggal selama setengah generasi, yaitu pengganti Nabi Isa disebut dalam hadis sahih seorang pemimpin dari Bani Qahtan, ya, pengganti Nabi Isa. Setelah itu matahari terbit dari barat. Nah dalam waktu-waktu yang disampaikan itu saya nukilkan di sana, saya buat petanya. Imam Mahdi 7 tahun dengan Dajjal, Dajjal dengan Nabi Isa 1 tahun, Nabi Isa 40 tahun, kemudian Bani Qahtan, Anda tidak disebut tahunnya, tapi setengah generasi. Ya, setengah generasi manusia Bani Qahtan akan memimpin. Nah di situ disebutkan 30 sampai 35 tahun, setengah generasi manusia. Sehingga total dari Nabi dari saat ini sampai matahari terbit tadi sudah dihitung di awal 85 tahun, dan dari Imam Mahdi yang di waktu-waktunya ditentukan dalam perkiraan hadis tadi 78 sampai 83 tahun. Pertanyaannya saat ini sampai munculnya Al-Mahdi berapa tahun?
inilah waktu masa menanti Al-Mahdi. Ya, setelah itu kabar yang Nabi sampaikan adalah periode kemenangan. Ya, periode Allah memenangkan umatnya sampai seluruh dunia memeluk agama Islam. Lalu kemudian matahari terbit dari barat. Itulah hari 120 tahun yang munculnya kemungkaran di akhir zaman. 120 tahun. Tidak ada orang beriman lagi. Semua yang beriman sudah Allah ambil arwahnya. 84 tahun lagi dari sekarang. Ya. Jadi kita nggak mungkin bercita-cita, ya Allah hidupkan saya 1000 tahun lagi. Ya. Karena matahari terbit dari barat. Kalau dalam hitungan hadis-hadis Muhajar Suyuti 84 tahun lagi. Nah ini kira penjelasan berkaitan dengan waktu-waktu yang disebutkan dalam hadis berkaitan dengan akhir zaman. Inilah ibu sekalian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kendala, laptop saya bermasalah, tidak bisa disampaikan di layar untuk kita lebih mudah mendiskusikannya. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa dibaca kembali di WA yang atau slide yang sudah dikirimkan. Untuk selanjutnya dipersilahkan dibedah dengan